Masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Setelah Yuta menerima permintaan maaf Michiru kemarin, sekarang Michiru tidak perlu merasa rendah diri dan bisa bareng sama Yuta lagi. Tapi melihat kenyataan kalau Yuta sekarang dikerumunin cewek-cewek populer di sekitarnya, mulai dari Alisa, Yuri, Misayamako, seorang VTuber sekaligus ilustrator dari karya novel terbarunya Yuta, dan terakhir adalah Mei-san. Ternyata Michiru harus berusaha lebih keras agar bisa mendapat perhatian dari Yuta, meskipun dia adalah teman masa kecilnya. Mereka semua saling berlomba untuk bisa mendapatkan perhatian dari Yuta. Dan ketika acara saat itu udah berakhir, di situ Michiru mengungkapkan bahwa dia telah membaca buku novel terbaru Yuta yang sempat dia berikan waktu itu. Dan terus terang, di mata Michiru, karya Yuta selalu menjadi yang terbaik. Di lain sisi, keesokannya, Yuri masih terus sibuk menjaga dan berusaha mengejar karirnya sebagai seorang pengisi suara yang hebat, bre. Dan memang sewaktu perekaman suara untuk proyek dia selanjutnya, sebagai karakter utama di anime Digimon Season 2, bakatnya memang gak main-main. Seisi studio mengakui kalau Yuri bisa menjadi seorang seiyu yang terkenal nanti di kemudian hari. Apalagi dengan usianya sekarang yang masih terbilang muda. Dan terus terang, perhatian Yuri selalu dia berikan untuk Yuta. Karena kita tahu sendiri kan, Yuri itu cantik. Jadi saat itu ada rekan kerjanya yang mau mengajak dia makan bareng gitu. Tapi Yuri menolaknya untuk Yuta. Cuman sayangnya, sewaktu Yuri pengen ketemu sama Yuta lagi, tiba-tiba dia dicegat sama manajernya, melarangnya buat pergi karena agenda padat yang dimiliki sama Yuri. Bahkan terlalu padatnya, hampir nggak ada sehari pun waktu yang luang. Jadi ketika Yuri perjalanan pulang, dia cuma bisa melamun, menahan keinginannya untuk sekedar bertemu sama Yuta lagi. Sejujurnya, manajernya sendiri sangat mengerti kondisi yang dialami sama Yuri. Tapi apa yang dilakukan ini adalah demi masa depannya, demi karirnya. Karena sayang bukan ketika karirmu udah mulai naik ke atas, tetapi kamu justru terlena dan mulai merasa nyaman, padahal rasa itu bisa membuat kita lupa untuk terus melangkah maju. Keesokan harinya, ketika Yuta pergi ke kantornya untuk melakukan meeting, terus terang mungkin kita nggak akan mengira ya kalau anak sekecil Yuta itu seorang novelis terkenal. Karena pada kenyataannya sendiri, pegawai kantor di sana juga mengira kalau Yuta itu anak sekolahan yang lagi tersesat sendirian. Mengira kalau dia adalah anak sekolahan amatir yang pengen terbitin awal karyanya. Tapi ketika mereka nggak sengaja ketemu dengan Prince Hakuba, seorang novelis populer juga yang mengklaim dirinya sebagai rivalnya Kamimatsu atau Yuta itu sendiri, padahal kenyataannya karyanya aja mutlak kalah saing sama Kamimatsu. Dan ketika pegawai kantornya tadi itu tahu kalau Yuta itu adalah Kamimatsu alias novelis top nomor 1, langsung bikin dia panik dan sujud seketika, bre. Emang definisi kita nggak boleh menilai seseorang itu dari covernya ya teman-teman. Dari meeting ini, ternyata hasil penjualan karya novel terbarunya Yuta itu terjual 300.000 kopi cetakan, bre. Wuset, wah gila banget. Dan ketika Hakuba tahu hal ini, itu bikin dia kering sih. Udah nggak sanggup lagi ngelawan rivalnya. Tapi meski Hakuba menganggap Yuta adalah rivalnya, persaingan mereka itu sehat. Bahkan sebenarnya rival itu sebatas formalitas aja, karena hubungan mereka lebih daripada itu. Soalnya sewaktu Yuta mau pulang ke rumah, ternyata kondisi waktu itu tiba-tiba hujan deras, membuat mereka kehujanan dan memaksa mereka berteduh. Dari sini, daripada Yuta pulang naik taksi justru sakit karena kena dinginnya AC mobil, Hakuba nawarin ke Yuta buat ke apartemennya aja sambil menunggu hujan reda. Ketika udah sampai di apartemennya Hakuba, ternyata Yuta itu ketemu sama seseorang yang gak asing. Dan orang itu Yuri, bre, yang ternyata adik kandungnya Hakuba. Terus terang, pertemuan mereka terjadi secara kebetulan aja karena Yuta nggak tahu kalau Yuri selama ini itu adiknya Hakuba.
Di sini Hakuba sama Yuri meminta maaf ke Yuta karena udah menyembunyikan hubungan mereka. Terus terang alasan Yuri nggak mau ngomong ke Yuta kalau Hakuba adalah kakaknya karena pada awalnya ketika dia berhasil mengejar karirnya sebagai seorang pengisi suara, dia pengen keberhasilan itu adalah murni kerja keras dan usahanya, bukan karena popularitas dan koneksi dari kakaknya. Mungkin jalan pintas bisa membawa kita lebih cepat ke tujuan, tapi ada orang-orang yang lebih memilih berjalan pelan karena mereka ingin setiap keberhasilan menjadi bukti dari kerja kerasnya sendiri, bukan bayang-bayang nama orang lain. Begitu juga Hakuba. Ketika Yuri telah menjadi terkenal, apalagi kalau orang-orang tahu kakaknya Yuri adalah Hakuba, seorang novelis terkenal, hal itu membuat Hakuba tidak bisa lagi hidup menjadi dirinya sendiri, melainkan hidup karena tuntutan media di luar sana. Dan berhubung Yuta itu di apartemen Hakuba, jadi dia juga diajak makan malam hari itu. Apalagi sewaktu Yuri udah berduaan sama Yuta karena Hakuba lagi masak kan. Mereka justru saling nempel, terutama Yuri yang bawaannya pengen deket terus sama Yuta. Ketika Hakuba tahu kalau adiknya bersikap kayak gitu ke Yuta, justru dia ikut senang melihat mereka. Seolah-olah kebahagiaan adiknya adalah kebahagiaannya juga. Beberapa hari setelahnya, karena orang tuanya Yuta itu mau liburan ke hotel buat ngerayain anniversary pernikahan mereka yang ke-20 tahun, dan liburan ini itu adalah kado yang udah dipersiapkan sama Yuta sejauh hari buat mereka. Ungkapan terima kasih kepada kedua orang tuanya. Baginya, sebesar apapun kesuksesan yang dia raih hari ini, semua itu tidak akan pernah terlepas dari doa, pengorbanan, dan kasih sayang mereka, sehingga dia bisa berdiri di titik sekarang. Jadi, buat menemani Yuta sekarang selama orang tuanya pergi adalah teman-teman ceweknya, bre. Mulai dari Misayama, terus Alisa, yang mana mereka ini diundang langsung sama ibunya Yuta. Sedangkan Michiru sendiri sebenarnya udah diajak sama orang tuanya Yuta. Tapi sayangnya hari itu Michiru harus ngehadirin ujian remedi di kelasnya, bre. Di sini Michiru merasa bahwa apa yang sedang dia alami sekarang adalah konsekuensinya selama ini buat dia. Terlebih lagi, jadwal ujian remedinya ternyata bertepatan dengan hari diadakannya acara tersebut. Bagi Michiru, kebetulan itu terasa seperti hukuman atas semua kesalahan yang pernah dia perbuat. Padahal, di dalam hatinya sendiri, Michiru pengen bisa ikut acara tersebut. Tapi tiba-tiba, ibunya Yuta itu menelpon Michiru, menanyakan kabarnya kenapa nggak menerima ajakannya buat kumpul di rumahnya Yuta bareng sama yang lainnya. Dan Michiru awalnya ngomong kalau dia ada acara remedi hari ini. Mendengar ini, ibunya Yuta langsung tahu kalau itu bukan alasan yang sebenarnya. Ketika ibunya Yuta tanya lagi, akhirnya Michiru terus terang bahwa dia bukan orang yang baik bagi Yuta. Dia juga merasa nggak layak untuk ikut bersama teman-teman yang lain, di mana mereka semua menghargai Yuta sejak awal. Bagi ibunya Yuta, apa yang telah terjadi kemarin, biarkan itu menjadi masa lalu. Pertengkaran di masa muda bukan berarti akan berujung mengakhiri segalanya. Jika Michiru merasa tetap bersalah meski Yuta sudah memaafkannya, bukankah itu hal baik? Karena Michiru telah memetik pelajaran berharga, sebuah pertanyaan kepada dirinya sendiri. Bukankah sudah saatnya Michiru memaafkan dirinya sendiri? Mendengar ini, Michiru menjadi sadar bahwa apa yang membuatnya terus merasakan dilema adalah dirinya sendiri. Sudah saatnya menatap ke depan, melangkah sambil berhati-hati agar tidak terjebak lagi dalam kesalahan yang sama. Dan ibunya Yuta terus meyakinkan Michiru bahwa bagaimanapun Michiru, dia tetap seorang teman masa kecilnya Yuta, baik di masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan. Setelah obrolan yang panjang ini, Michiru akhirnya merasa semangat kembali dan jujur pada dirinya sendiri bahwa dia mau terus menemani Yuta hingga akhir. Ketika acara itu dimulai dan orang tuanya Yuta udah pergi liburan, seperti apa yang Michiru katakan sebelumnya, nggak berselang lama, Michiru juga ikut kumpul bareng sama Alisa dan Misayama di rumahnya Yuta. Di sana mereka menghabiskan waktu bareng, canda dan tawa,
saling berlomba juga buat jadi satu-satunya perempuan yang Yuta pilih. Cuman uniknya, di satu momen, karena Misayama itu seorang VTuber, jadi dia ngajarin Yuta buat jadi seorang VTuber juga. Sampai dibuatin avatarnya, bahkan sewaktu avatarnya udah jadi dan Yuta memulai debutnya malam itu juga di YouTube, langsung dapat subscriber 100.000 bre. Buset, agak gila juga nih. Tapi emang cukup wajar sih, karena nama channelnya sendiri adalah Kamimatsu, yang mana udah punya basis popularitas yang tinggi. Sewaktu acara festival Comiket, Yuta bareng sama Alisa, Yuri dan Michiru itu menemani Misayama buat mempromosikan karya manganya, karena Misayama itu sendiri juga seorang mangaka. Dan yang menarik di sini adalah untuk mempromosikan manga tersebut, Michiru, Misayama, dan Yuta itu nge-cosplay bre. Cuman masalahnya di sini, Yuta justru nge-cosplay berupa cross-dressing jadi perempuan. Ketika acaranya udah dibuka, stan mereka langsung dibanjiri sama para pengunjung yang hadir di sana. Ketika udah menyisakan satu pengunjung di stan mereka, pengunjung ini bukan mau membeli manga bre, tapi mau minta tanda tangan ke Yuta yang lagi nge-cosplay. Sayangnya, sewaktu Yuta ngomong ke pengunjung ini, suara dia itu ketahuan mirip kayak suara Kamimatsu. Karena sebelumnya kan Yuta buat channel YouTube VTuber bernama Kamimatsu, juga udah upload videonya. Jadi ketika pengunjung ini ngomong dengan keras kalau di depannya itu Kamimatsu, bikin orang-orang di sekitarnya itu yang semula cuman merhatiin langsung menggila lagi. Di sini Yuta baru ngerti gimana rasanya secara langsung ketemu sama para penggemarnya. Dan lucunya, cosplay dia yang lagi cross-dressing jadi perempuan viral di sosial media. Karena pada akhirnya identitas Kamimatsu terbongkar, yang ternyata seorang perempuan cantik dan seorang cosplayer. Seiring berlalunya hari, kita jadi semakin paham keseharian Yuta akan mengarah kemana. Sejak penolakan Michiru waktu itu, Yuta telah belajar untuk dewasa. Belajar untuk meraih apa yang dia usahakan dari awal, bukan demi orang lain lagi, tapi untuk dirinya sendiri. Dan seiring langkah itu, perjalanannya juga ditemani oleh teman-temannya yang sangat berharga baginya. Namun sayangnya, di mata mereka, Yuta bukan sebatas seseorang yang menginspirasi mereka sebagai seorang artis maupun novelis, tetapi adalah tempat di mana perasaan masing-masing dari mereka ingin Yuta sadari bahwa Alisa, Yuri, Michiru, Mei-san, dan Misayama sama-sama menyukai Yuta untuk berharap menjadi pasangannya di masa depan. Terus terang bahwa Yuta juga menyadari hal ini, bahwa dia diambang dilema, kebingungan untuk menjawab perasaan mereka masing-masing, terutama ketika festival kembang api tiba. Di saat Yuta sama Michiru menonton bersama, di situ Michiru nggak sanggup menahan air matanya, bahwa dia sangat mencintai Yuta dan berharap agar Yuta bisa jatuh cinta lagi dengannya. Satu yang Yuta selalu rasakan ketika mendengar itu, jahat. Karena pada kenyataannya, Yuta mampu memberikan mereka semua rasa nyaman, tapi tidak bisa memberikan sebuah kepastian. Jadi, di saat waktunya tiba dan Yuta telah siap mengungkapkan perasaan sejujurnya kepada mereka semua, akhirnya satu jawaban yang Yuta berikan, bahwa dia menyukai mereka semua dari dalam hati yang terdalam. Karena akan terdengar tidak adil bukan kalau Yuta memilih satu di antara mereka, setidaknya untuk saat ini. Dan mendengar jawaban ini dari Yuta, mereka semua senang. Tidak ada yang saling terluka. Perjalanan mereka terus berlanjut sebagai sebuah kisah yang mungkin tidak bisa kita baca lagi nantinya, tapi itu adalah kehidupan bagi mereka. Melihat keseluruhan cerita ini, kita jadi mengerti ya bagaimana gambaran rasanya keberhasilan melalui Yuta. Dan gua berdoa buat kita semua yang lagi mengejar impian dan cita-cita agar dimudahkan dan mendapat keberhasilan di penghujung perjalanan kita. Cerita ini ditutup ketika selang beberapa tahun kemudian, Mei-san mendapat kabar telepon dari seseorang bahwa dia dipercaya menjadi MC di acara pernikahannya Yuta. Well, pada akhirnya ternyata Yuta memilih masa depan bersama dengan pasangannya.